Ketika kita membuka sosial media, setiap harinya ditemui video dan komentar-komentar petani cabai yang mengeluh tentang daun keriting. Seolah-olah setiap hari keadaan semakin memburuk. Tapi faktanya yang perlu kita ketahui bersama, hal ini bukanlah hal baru. Permasalahan daun keriting sudah dialami banyak petani cabai, belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Tapi harus diakui, semakin lama rasanya semakin sulit untuk menanggulangi daun keriting. Lalu, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah kita bisa menangani permasalahan ini? Dan kalau memang bisa, bagaimana caranya? Saya memulai perjalanan untuk mencari tahu apa penyebab semakin sulitnya menangani permasalahan ini. Pada nantinya, perjalanan ini akan membawa kita semua pada jawaban tentang apakah masalah ini bisa ditangani, dan kalau bisa, bagaimana cara menanganinya. Destinasi pertama saya adalah kantor pusat Atasi di Banyuwangi. Saya datang untuk menemui Iman, seorang ahli pertanian sekaligus agronom di perusahaan ini. Saya ingin tahu secara utuh apa yang menyebabkan endemik daun keriting semakin masif. Mas Iman, berdasarkan observasi dan riset terbaru Mas, apa sih penyebab utama terjadinya daun keriting pada tanaman cabai itu Mas? Oke, secara umum itu sebenarnya dibagi menjadi dua hal ya. Yang pertama itu karena hama, kemudian yang kedua karena faktor lingkungan. Kalau misalnya faktor hama itu bisa disebabkan oleh 4 hama utama yang ada di tanaman. Yang pertama adalah kutu kebul, yang kedua adalah kutu daun atau aphids, yang ketiga adalah thrips, dan yang keempat adalah tungau. Nah, kalau dari segi faktor lingkungan itu biasanya disebabkan oleh yang pertama karena pH tanah. pH tanah yang terlalu drop itu bisa mempengaruhi dari serapan pupuk, serapan nutrisi yang dilakukan oleh tanaman itu menurun drastis sehingga dia tidak terpenuhi nutrisi dari si tanaman ini. Makanya tanaman ini bisa stres. Kemudian yang kedua karena faktor cuaca yang ekstrim, kayak misalnya pagi panas, siang hujan, dan sore panas lagi. Kemudian hujan terus menerus, nah itu juga bisa mempengaruhi dari kekebalan tanaman menghadapi cuaca tersebut, sehingga tanaman tersebut bisa saja kalau misalnya nggak kuat itu bisa stres. Apakah ada perbedaan Mas secara visual dari keriting yang disebabkan oleh hama dan keriting yang disebabkan oleh lingkungan tadi Mas? Oke, memang ada perbedaan yang mungkin sebaiknya itu diamati betul-betul oleh petani ya, terutama ya. Kalau dari segi hama, yang pertama kalau kutu kebul itu biasanya keritingnya itu nggak terlalu parah, cuma nanti diikuti dengan perubahan warna dari si daun, entah itu menjadi hijau muda atau menjadi lebih kuning. Itu karena virus Gemini yang ada di dalam lidah si kutu kebul ini terdistribusi ke tanaman, ke daun ketika dia menghisap cairan di daun. Kemudian yang kedua, kalau karena aphids itu biasanya ditandai dengan daunnya yang keriting bergelombang, jadi nggak beraturan keritingnya. Kalau yang ketiga karena thrips itu biasanya seperti mangkok keritingnya, jadi menggulung ke atas, dan dalam kondisi parah itu biasanya terjadi pemipihan dari si daunnya itu bisa lebih pipih. Kemudian yang terakhir kalau karena tungau itu punik, yaitu menggulung ke bawah. Dalam kondisi parah itu bisa terjadi gosong pada pucuk-pucuk dari si tanaman ini. Kalau dari segi lingkungan, ini biasanya kalau karena cuaca ekstrim atau karena pH tanah yang rendah, nah itu biasanya ada pengkerutan. Jadi seluruh tanaman ini bisa saja mengkerut dan diawali dengan pucuknya yang mengkerut. Pengkerutan ini biasanya diikuti dengan perubahan warna juga. Biasanya ada yang hijau muda atau ada juga yang mengkuning. Tapi lebih tepatnya itu memang mengkerut seperti daun pakis. Nah, seperti itu. Kalau dari segi perubahan iklim nih Mas, Iya. apakah perubahan iklim itu berpengaruh besar terhadap intensitas yang terjadi terkait dengan keriting daun ini Mas? Oke, jadi memang perubahan iklim itu bisa dilihat dari segi per dekade ya. Dan memang untuk saat ini Indonesia mengalami
perubahan iklim, mengikuti perubahan iklim global sehingga cuaca dirasa akhir-akhir ini sering inkonsisten. Sebetulnya secara umum nih Mas, apa sih kesalahan yang sering dilakukan oleh petani dan bahkan petani itu nggak menyadari biasanya ketika menangani yang namanya keriting daun ini Mas? Oke, itu memang biasanya itu yang pertama sebenarnya dari perbedaan ya, keriting daun yang diakibatkan oleh hama dan juga keriting daun yang disebabkan oleh cuaca. Nah ini petani seringkali kurang bisa aware, kurang bisa membedakan mana nih yang karena hama, mana nih yang karena cuaca. Sehingga kalaupun karena cuaca itu biasanya dihantam sama insek, padahal kan peruntukannya beda kan. Nah begitu pula ketika memang karena hama, itu memang benar disemprot sama insek secara rutin. Tapi kesalahan yang sering terjadi adalah pertama, penggunaan dosis yang terlalu berlebihan dari yang seharusnya dianjurkan biasanya itu 1 ml per liter air, tapi itu dibikin 2, dibikin 3 sehingga itu bermasalah terhadap hama ke depannya. Kemudian yang kedua, cara aplikasinya yang salah. Cara aplikasinya mereka itu biasanya di waktu-waktu yang mana hama ini nggak sedang aktif. Jadi ketika hama ini pasif dan bersembunyi itu baru disemprot. Kemudian dari segi cara aplikasi, yang pertama dari aplikasinya itu hanya di permukaan daun atas, padahal seringnya hama itu bersembunyi di balik daun, di balik mulsa terutama, di rerumputan. Nah itu yang seharusnya lebih diperhatikan sama petani. Nah kemudian dari segi cara penyemprotan yang selanjutnya adalah teknik rolling. Seringkali petani ini menggunakan satu bahan aktif yang sama untuk seluruh masa tanam dan ini nggak dianjurkan sama sekali. Karena apa? Pertama, hama itu memiliki beberapa generasi dalam hitungan satu musim tanam. Jadi satu generasi hama itu biasanya umurnya 21 sampai 28 hari. Nah ketika petani nggak melakukan rolling insektisida, maka generasi selanjutnya itu bakal lebih tahan terhadap insektisida dengan bahan aktif yang sama. Makanya idealnya itu 3 bahan aktif untuk satu musim tanam. Seberapa besar sih peran dari kualitas tanah ini sendiri Mas terhadap mungkin ketahanan dari si tanaman ini Mas? Oke, memang benar ya Mas ya. Jadi secara fundamental tanah itu berperan penting. Contohnya dari segi pH tanah dan juga ketersediaan mikroorganisme di tanah kayak bakteri atau jamur atau nematoda baik. Nah itu berpengaruh banget terhadap serapan dari pupuk dan juga nutrisi oleh tanaman. Sehingga ketika pH-nya baik, ketersediaan mikroorganisme itu baik, tingkat serapan dari si tanaman untuk menyerap pupuk, menyerap nutrisi itu bakal lebih stabil, lebih tercukupi, dan lebih mudah tentunya. Misalnya tanahnya udah oke, udah subur, pH baik, mikroorganisme baik, tanaman dapat nutrisi yang seharusnya dia dapatkan, dia bakal lebih kebal terhadap apapun. Kemudian terkait dengan varietas Mas, apakah juga berpengaruh nih kemudian varietas yang digunakan oleh para petani di luar sana terkait dengan kendala dari daun keriting itu sendiri Mas? Oke, sebenarnya kita mengenal 2 varietas di pertanian saat ini, yaitu varietas lokal kemudian varietas hibrida. Varietas lokal ini secara spesifikasi itu lebih tahan terhadap hama di sekitaran situ karena tanaman ini secara generasi sudah beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tersebut. Cuman minusnya adalah di segi produktivitas yang memang rendah kalau untuk varietas lokal. Berbeda dengan varietas hibrida yang memang didesain untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, lebih cepat, tapi harus mengorbankan mekanisme pertahanan dirinya. Jadi memang kalau mau lebih tahan terhadap keriting, terhadap hama, terhadap stres itu memang lebih baik pakai varietas lokal. Cuman faktanya di lapangan kan tidak seperti itu. Petani perlu produksi lebih banyak, lebih cepat karena itu memang permintaan pasar sehingga mengharuskan mereka untuk menanam varietas hibrida. Yang bisa petani lakukan saat ini adalah pakai varietas yang memang sudah teruji lebih kebal terhadap serangan hama maupun cuaca di kondisi lingkungan yang ada di situ. Plus kalau misalnya ada yang berani mengklaim TAFI atau tahan virus, nah itu lebih baik juga dipilih. Teknik budidaya apa sih yang bisa dilakukan oleh para petani di luaran sana yang sudah terbukti menurunkan kejadian daun keriting dan banyak petani yang sebetulnya nggak tahu terkait dengan hal ini Mas? Oke, sebenarnya
Secara umum ya, kalau mau lebih tahan terhadap keriting atau mengurangi keriting secara signifikan, memang ada solusinya, itu greenhouse ya Mas. Cuman itu biayanya cukup mahal dan nggak semua petani itu bisa mengadopsi gaya pertanian yang seperti itu. Yang bisa dilakukan oleh petani kecil, petani yang memiliki lahan di bawah 1 hektar. Nah itu bisa melakukan yang pertama, maksimalin olah lahannya Mas. Olah lahan yang pertama dari pemberian dolomit. Itu pastikan diberi dolomit sampai tanah itu bereaksi di angka 6,5 pH-nya. Itu karena angka paling ideal sehingga tanaman itu mendapatkan serapan pupuk yang maksimal. Jadi tanaman ini lebih tahan terhadap stres ke depannya. Kemudian yang kedua, dari segi mikroorganisme, berikan trichoderma, berikan mycorrhiza, kemudian berikan EM4. Ini fungsinya buat agar tanah ini lebih subur, lebih cepat menguraikan pupuk-pupuk dan nutrisi sehingga lebih optimal diserap oleh tanaman. Nah itu dimaksimalin betul dari segi pengolahan lahan. Kemudian yang kedua, dari segi penyemprotan insektisida, lebih baik rolling menggunakan 3 bahan aktif insektisida atau akarisida yang berbeda cara kerja, berbeda golongan. Ini nanti kedepannya agar hama ini nggak resisten, sehingga kedepannya ini hama-hama akan lebih mudah dikendalikan. Pastikan sejak hari pertama pindah tanam yuk, kita harus ngasih nutrisi sesuai dengan fasenya. Jangan sampai di fase vegetatif terlalu banyak kalium atau di fase generatif terlalu banyak nitrogen. Nah itu sebaiknya dihindari. Kemudian berikan nutrisi-nutrisi yang menopang ketebalan kulitnya, sehingga ketika ada cuaca ekstrim, ketika ada serangan hama, tanaman ini udah lebih kebal. Mekanisme pertahanan dirinya ini lebih bagus. Contohnya apa? Contohnya pakai kalium, kalsium, asam sulfat, asam amino. Nah, nutrisi-nutrisi seperti ini bisa dilakukan petani, bisa diberikan petani sejak hari pertama pindah tanam. Itu nggak apa-apa banget. Jadi teknik pertanian yang seperti itu yang bisa petani lakukan untuk mengurangi gejala daun keriting atau resiko daun keriting yang terjadi di kemudian hari. Berdasarkan teknik-teknik yang sudah dijelaskan tadi nih Mas, sebetulnya untuk saat ini apakah ada contoh petani Mas yang mampu dan berhasil untuk mengendalikan masalah keriting daun ini Mas? Sejauh ini ketika saya ke lapangan itu sebenarnya cukup banyak petani yang berhasil mengatasi masalah keriting ini. Dan salah satunya itu saya punya petani di Bangurjo, namanya Mas Imam. Sampai hari ini per dia tanam, satu musim tanam itu hampir jarang sekali yang mengalami keriting daun. Dan kondisi tanamannya sekarang ini bisa dilihat itu 99% sangat-sangat bagus. Hanya beberapa saja yang keriting. Dan itu memang karena cara dia bertani itu mendekati ideal sehingga terlihat hasilnya seperti saat ini. Berarti bisa dibilang atau bisa dikatakan juga bahwasannya sebenarnya bisa Mas ya, yang namanya daun keriting yang disebabkan oleh hama dan lingkungan tadi itu bisa dikendalikan, itu sebenarnya bisa berarti Mas ya? Bisa banget. Dari percakapan ini kita tahu bahwa daun keriting tidak semata-mata karena satu sebab, tapi berbagai sebab dan berbagai pemicu yang membuatnya menjadi lebih parah. Kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya, metode kebanyakan petani masih jauh dari kata ideal, sehingga permasalahan ini menjadi semakin rumit. Namun kabar baiknya, pertanyaan apakah kita bisa menangani ini? Ya, jawabannya adalah sangat bisa. Pada destinasi selanjutnya, saya akan menemui seorang petani yang berhasil konsisten mengendalikan permasalahan daun keriting ini. Beliau adalah petani cabai yang berasal dari Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi. Dan menariknya, 99% tanamannya selalu konsisten bebas dari daun keriting. Perjalanan ini akan menjawab pertanyaan besar kita secara detail. Bagaimana metode yang bisa kita lakukan agar tanaman cabai kita bisa 99% bebas dari daun keriting.
Mas Imam. Iya. Nah, kalau menurut sampean nih Mas, apa aja sih yang bisa menyebabkan daun itu keriting, Mas? Kalau menurut saya daun keriting itu ada beberapa faktor yang perlu diamati. Pertama dari faktor cuaca, yang kedua dari faktor hama. Jadi untuk hama itu ada hama trip, tungo, kutu-kebul, itu bisa juga menyebabkan daun cabai apa itu kita keriting. Nah, kalau secara umum nih Mas, apa aja sih yang perlu petani-petani ini lakukan? Melihat kan tanamannya sampean ini daunnya itu rimbun, hijau, ya pokoknya keriting itu bisa dibilang hampir nggak ada nih Mas. Kira-kira apa Mas? Kalau saya pertama pengelolaan lahan dulu. Jadi kalau lahan itu bagus, terus perawatannya bagus, insya Allah tanaman itu juga bagus. Nah, bagaimana tahapan dan langkah-langkah pengolahan lahannya Mas dari tanaman sampean ini? Oh, untuk saya yang sudah saya lakukan selama ini pengolahan lahan dengan cara pertama pembuatan bedengan dulu ya. Kalau saya membuat bedengan itu paritnya harus lebar minimal 50 cm, kedalaman juga 50 sampai 60 cm. Jadi supaya bedengan itu lebih tinggi dan nanti kalau ada air dia supaya nggak kebanjiran gitu. Jadi untuk pengolahan tanah terus kita kasih dolomit, kasih organik, kita kasih pupuk dasar. Jadi supaya berimbang. Kalau sudah begitu insya Allah nanti tanaman kita juga bisa bagus. Tadi sampean kan juga menyebutkan terkait dolomit. Nah, di sini kan ibaratnya di lokasi ini terkenal bahwasanya lahannya itu banyak yang asam Mas. Betul memang, betul. Kebutuhan dolomit yang saman pakai itu biasanya di luas lahan yang saman punya ini berapa Mas? Saya selama ini saya cek dulu kadar keasaman tanah tuh Mas. Jadi kalau tanah itu keasamannya di bawah 6 ibaratnya. Di bawah 6 biasanya saya pakai dolomit itu dalam per hektar Mas ya. Per hektar itu 2 sampai 2,5 ton. Untuk pupuk dasarnya sendiri dan pupuk organiknya sendiri saman pakai apa Mas? Pupuk dasar saya menggunakan NPK yang 15-15 itu. Terus untuk organiknya saya memakai kowe kambing yang sudah difermentasi, digiling, dicampur dengan arang sekam. Kebutuhannya sendiri? Kebutuhannya per hektarnya kalau untuk 1 hektar 2 sampai 3 ton. Kenapa Mas Imam milih untuk pakai pupuk dasar itu Mas? Kalau saya pakai NPK itu kan itu udah jelas NPK 15 15 15. Jadi untuk Na itu nitrogen 15, kaliumnya 15, fosfornya 15. Jadi sudah berimbang. Organiknya kowe kambing itu kan banyak K-nya toh Mas. K-nya itu kalium kan untuk pembuahan kan juga bagus, di buah juga kuat. Makanya saya pakai itu kowe kambing. Terus ada campuran arang sekam itu biasanya tempat untuk berkembang biak bakteri-bakteri yang menguntungkan tanaman. Makanya saya pakai kowe kambing dicampur dengan arang sekam itu. Sebelumnya kan Mas Imam pernah cerita nih Mas bahwasanya di setiap tanam Mas Imam selalu nggak pernah tinggal pakai mulsa. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu alasnya kenapa sih Mas? Kenapa harus selalu pakai mulsa Mas? Saya itu memakai pulsa ada beberapa aspek Mas. Pertama untuk mengurangi biaya jebuli suket itu Mas, tapi nabuti rumput di bedengan. Kedua untuk menstabilkan suhu di dalam bedengan. Nah, kalau boleh tahu sendiri sekarang Mas Imam pakai mulsa yang jenis apa dan apa kelebihannya Mas? Saya memakai pulsa jenis grenjeng Mas. Sebenarnya pulsa ada 2. Satu grenjeng, yang satu hitam perak. Saya memakai grenjeng itu karena grenjeng itu silo Mas. Jadi kalau silo otomatis penyakit ya nggak mau dekat. Kalau penyakit nggak mau dekat, otomatis tanaman itu ya rawatannya mudah. Nah, Mas Imam sendiri sepakat nggak sih dengan saya bahwasanya pemilihan varietas itu sangat berpengaruh terhadap ketahanan daun keriting? Yo, sangat Mas, sangat percaya. Nah, bagaimana cara memilih varietas yang bagus dan cocok sesuai dengan kondisi lahan yang ada di sini Mas? Untuk memilih varietas yang bagus, selama ini saya memilih varietas yang tahan layu Fusarium Mas, terus tahan virus. Jadi kalau kita nanam yang tahan virus, otomatis perawatannya juga agak mudah, agak ringan gitu Mas untuk biayanya gitu. Nah, sekarang Mas Imam sendiri kalau boleh tahu pakai varietas jenis apa nih Mas? Dan kenapa milih varietas tersebut? Saya ini yang saya tanam ini, di lahan ini saya menanam varietas jenis baja Mas, ini contohnya. Nah ini untuk jenis baja, nah buahnya kan tuh lihat agak banyak itu, walaupun ini nggak tinggi tapi kan lebat Mas ini. Jadi untuk varietas baja sendiri selain tahan virus juga buahnya banyak Mas. Jadi kalau buahnya banyak, tonase banyak, otomatis kita juga untungnya banyak. Setelah masa tanam, bagaimana cara Mas Imam melakukan pencegahan atau pengendalian hama penyebab daun keriting Mas?
Seperti yang telah saya sampaikan tadi, intinya itu perawatan, terus pemberian pestisida secara tepat sasaran. Nah, apakah ada perbedaan Mas terkait dengan pengendalian hama antara kutu-kutuan dan tungau Mas? Ya beda Mas. Jadi kalau untuk kutu-kutuan kita memakai insektisida, kalau untuk tungau kita memakai akarsida Mas. Dari yang sudah Mas Imam terapkan, untuk pengaplikasian insektisida dan akarisida tadi biasanya masuk itu ketika usia tanaman itu berapa Mas? Saya biasanya melakukan penyemprotan itu tanaman mulai umur 7 hari Mas, 1 minggu lah. 1 minggu kalau nyata sudah mulai semi, saya kasih insek itu. Berarti di awal banget. Iya di awal biar ada perlindungan di situ Mas. Jadi kalau kita mulai awal melakukan penyemprotan kan dia sudah terlindungi dari awal gitu. Nah, kalau boleh Mas Imam nge-share nih ya, apa saja bahan aktif yang Mas Imam gunakan, terus juga cara pengaplikasian dan intervalnya seperti apa Mas? Ya kalau bahan aktif yang biasa saya lakukan, saya pakai untuk merawat tanaman ya, itu ada acetamiprid, ada diametoxan, ada pyropidion, itu agak yang mandi tuh pyropidion, terus ada lagi dinotefuron. Terus untuk pengaplikasiannya saya rolling Mas. Nah Mas, andai kan ada beberapa tanaman yang keriting karena hama nih Mas, apakah bisa pulih sih Mas sebenarnya? Ya bisa Mas. Nah, jika bisa, yang sama lakukan ini gimana sih Mas agar tanaman itu lebih cepat pulihnya? Kalau tanaman seperti itu, saya biasanya melakukan penyemprotan secara rutin Mas. Setelah melakukan penyemprotan secara rutin, tidak lupa saya memakai nutrisi Mas. Jadi kita kasih nutrisi, kita semprot secara rutin, terus nutrisinya juga kita masukin. Jadi insya Allah nanti untuk pemulihannya cepat Mas. Sedangkan untuk antisipasi stres akibat lingkungan, biasanya kan kalau stres kan biasanya keriting juga nih Mas. Iya. Nah itu apakah ada perbedaan apa bagaimana? Ada Mas. Tuh soalnya kan kalau daerah sini kan banyak tanaman jeruk, cabai kecil, jadi itu juga mengundang penyakit. Jadi untuk stres karena lingkungan ya interval untuk penyemprotannya saya lebih tekankan, ibaratnya bisa 2 hari sekali, saya kasih 1 hari sekali. Jadi selain nanti pengobatannya lebih intensif, terus saya kasih zat stimulator, nanti lebih cepat pemulihannya keritingnya. Nah kalau boleh tahu, apa yang dipakai untuk menghadapi permasalahan stres akibat lingkungan? Oh itu saya menggunakan zat stimulator dengan nama Vulka Mas. Jadi selama ini saya menggunakan Vulka itu tanaman saya lebih bagus, lebih cepat pemulihan keriting seperti itu, karena dia mengandung magnesium. Jadi magnesium itu kan fungsinya untuk mempercepat pemulihan Mas. Kalau menguning itu lebih cepat hijaunya. Nah dari yang sudah Mas Imam jelaskan dari awal tadi sampai sekarang, kira-kira ada lagi nggak Mas yang perlu ditambahkan? Mungkin ada teknik khusus yang Mas Imam gunakan atau seperti apa? Teknik khususnya ya Mas, apa itu kalau ingin tanamannya bagus ya intinya perawatan, terus ketelitian, pengobatannya itu Mas. Kalau yang sudah saya lakukan Mas ini, kalau cuacanya agak ekstrim ya saya semprot setiap hari. Bahkan kalau cuacanya ekstrim kan ya bisa 2 kali sehari kok, 2 hari sekali. 2 kali sehari? 2 kali sehari, pagi sama nanti bakdo maghrib gitu. Jadi trik-triknya itu begitu supaya tanaman kita itu bagus. Oke, mungkin ini terakhir Mas ya. Setelah yang sudah Mas Imam lakukan, yang Mas Imam terapkan, itu dampak yang dirasakan untuk saat ini tuh seperti apa? Ya efeknya ya tanaman saya bagus Mas. Sama kan lihat sendiri tuh. Tanaman saya seperti itu. Terus hasilnya ya juga tadi buahnya sama juga lihat sendiri toh. Terus jadi kalau kita tanamannya bagus, buahnya banyak, otomatis walaupun harga itu kita katakan murah Mas ya, insya Allah kita bisa menutupi biaya Mas. Apalagi kalau nanti sampai harganya mahal kan kita lebih banyak nanti untungnya gitu. Kalau menurut saya loh Mas ini gitu. Jadi triknya ya seperti itu kalau saya. Berarti yang penting tanamannya bagus. Iya, bagus dulu lah nanti, tanaman yang bagus dulu. Masalah harga nanti kita pikiran belakang nanti. Ini kan enak mikirnya nanti kalau kita nanam sudah mikir harga, besok harga 50, kita nggak bisa. Kalau saya nggak seperti itu Mas, kalau saya sebenarnya tanamannya bagus, apa yang dilakukan kita sudah maksimal, masalah harga nanti kita pikir belakangan. Saya berangkat untuk memahami apa asal mula masalah ini. Saya selalu menganggapnya sebagai semata-mata hama yang semakin masif menghancurkan segalanya. Tetapi saya telah menemukan bahwa masalahnya lebih rumit dari itu. Dan melalui perjalanan ini, kita menemukan jawaban apa yang perlu kita lakukan ke depannya, agar kita bisa merasakan pertanian yang lebih baik. Pertanian yang baik dimulai ketika petani memahami tanamannya,
menjadi lebih baik ketika pengetahuan dan pengalaman tumbuh bersatu hidup dalam praktek keseharian di lahan. Pada akhirnya, pertanian yang lebih baik bukan muluk-muluk tentang panen sukses, tapi tentang petani yang punya kendali atas nasibnya dan terus naik level.